saya Aulia Oktaviani Adam, kelas E, jurusan PGSD. Saya akan mempresentasikan materi tentang pendekatan otoriter, intimidasi, permisif dalam manajemen kelas. Mata kuliah, manajemen kelas, dosen pengampuh Bapak Dr. Rustam Husain, SAG, MPD. Baik, langsung saja ke materi. Materi pertama, pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter adalah suatu pendekatan pengendalian perilaku peserta didik oleh guru. Peranan guru di sini adalah menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin kelas. Kedisiplinan adalah kekuatan yang menuntut kepada peserta didik untuk menaatinya. Di dalamnya ada kekuasaan dalam norma yang mengikat untuk ditaati anggota kelas. Melalui kekuasaan dalam bentuk norma itulah guru mendekatinya. Di dalam kegiatan pembelajaran, faktor kedisiplinan adalah kekuatan utama untuk dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif. Karena itu, guru perlu menekankan pentingnya peserta didik untuk menaati peraturan yang telah dibuat sebelumnya. Berbagai peraturan itu ibaratnya adalah penguasa yang wajib untuk ditaati. Oleh sebab itu, guru harus mampu melakukan pendekatan yang baik kepada peserta didik melalui peraturan ini, dan bukan kemauannya sendiri. Alangkah lebih baik jika sebelum memulai pengajar, guru membuat kesepakatan-kesepakatan dengan peserta didik mengenai keharusan untuk menaati aturan. Namun, tak hanya peserta didik, guru juga harus konsisten mengikuti segala peraturan yang ditetapkan agar tidak timbul kecemburuan di antara para peserta didik. Pendekatan otoriter menawarkan 5 strategi yang dapat diterapkan dalam manajemen kelas, yaitu A. Menciptakan dan menegakkan peraturan adalah kegiatan guru menggariskan pembatasan dengan memberitahukan kepada peserta didik apa yang diharapkan dan mengapa hal tersebut diperlukan. B. Memberikan perintah, mengarahkan, dan pesan adalah strategi cara guru dalam mengendalikan perilaku peserta didik agar peserta didik melakukan sesuatu yang diinginkan guru. C. Menggunakan teguran ramah adalah strategi manajemen kelas yang digunakan guru memarahi peserta didik yang berperilaku tidak sesuai, yang melanggar peraturan dengan cara lemah lembut. D. Menggunakan pengendalian dengan mendekati adalah tindakan guru bergerak mendekati peserta didik yang dilihatnya berperilaku menyimpang atau cenderung menyimpang. E. Menggunakan pemisahan dan pengucilan dan juga penskoran atau penahanan adalah strategi guru dalam merespon perilaku menyimpang peserta didik yang tingkat penyimpangannya cukup berat. Materi kedua, pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi atau ancaman melalui pendekatan ini, pengelolaan kelas juga diartikan sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku siswa, tetapi dilakukan seperti ancaman, seperti melarang, menyindir, memaksa, dan mengejek. Ancaman di sini sepatutnya tidak dilakukan sering mungkin dan hanya diterapkan manakala kondisi kelas sudah benar-benar tidak dapat dikendalikan. Selama guru masih mampu melakukan pendekatan lain di luar ancaman, maka akan lebih baik jika pendekatan dengan ancaman ini ditangguhkan. Namun, salah satu yang harus diingat, pendekatan ancaman harus dilakukan dalam taraf kewajaran dan diusahakan untuk tidak melukai perasaan peserta didik. Guru mungkin perlu memberi ancaman seperti penangguhan, nilai pemberian tugas tambahan, serta memberikan tugas-tugas lain yang sifatnya mendidik bagi mereka. Ancaman adalah bentuk intimidasi yang berlebihan seperti mengejek, membanding-bandingkan, memukul, dan memaksa sebaiknya difikirkan ulang sebelum diterapkan. Sebab ancaman seperti itu sangat mungkin dapat melukai perasaan peserta didik serta menyebabkan mereka semakin bertindak represif di dalam kelas. Sindiran halus juga dapat dilakukan oleh guru terhadap peserta didik yang kurang menaati aturan. Pendekatan intimidasi berguna dalam situasi tertentu dengan menggunakan teguran keras. Teguran keras adalah perintah verbal yang keras yang diberikan pada situasi tertentu dengan maksud untuk segera menghentikan perilaku siswa menyimpangnya berat. Misal, guru memergoki 2 peserta didik berkelahi. Kemudian, guru berteriak, "Berhenti!"
dengan harapan setelah mendengar suara guru kedua peserta didik itu akan berhenti berkelahi. Kehadiran guru membuat mereka takut. Takut karena mereka membayangkan akan memperoleh hukuman yang sangat berat. Dengan demikian, pendekatan intimidasi hanya baik untuk menghentikan perbuatan yang salah berat dengan segera. Apabila perbuatan salah itu selesai atau berhenti, maka tindakan intimidasi tidak akan seproduktif strategi lain. Selanjutnya, materi ketiga, pendekatan permisif. Pendekatan permisif atau kebebasan. Melalui pendekatan ini, pengelola kelas diartikan sebagai proses untuk membantu siswa merasa bebas dalam mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Peranan guru adalah mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan siswa selama hal itu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Terkadang, peserta didik tidak nyaman seperti apabila ada seorang guru yang terlalu overprotective sehingga peserta didik tidak leluasa melakukan eksperimennya. Jika memberikan tugas kepada peserta didik untuk menuliskan beberapa pengalaman, maka berilah mereka kebebasan untuk menceritakan apa saja yang mereka tuliskan. Jangan membuat ketentuan-ketentuan yang terlalu ketat, yang karenanya dapat menggengkang kebebasan peserta didik untuk mengembangkan imajinasi dan kreativitasnya. Pendekatan permisif sedikit mengajurnya. Pendekatan ini kurang menyadari bahwa sekolah dan kelas adalah sistem sosial yang memiliki pranata-pranata sosial dalam sistem sosial para anggotanya. Dalam hal ini dan peserta didik menyandang hak dan kewajiban mereka. Diharapkan bertindak sesuai dengan hak kewajiban dan diterima oleh semua pihak. Perbuatan yang bebas tanpa batas akan memperkosa dan mengancam hak-hak orang lain. Disarankan agar guru memberikan kesempatan kepada para peserta didik melakukan urusan sendiri apabila hal itu berguna. Urusan itu seperti para peserta didik memperoleh kesempatan secara psikologis, memikul resiko aman, mengatur kegiatan sekolah sesuai cakupannya, mengembang kemampuan memimpin diri sendiri dan tanggung jawab sendiri. Dengan demikian, guru harus dapat menemukan cara untuk memberikan kebebasan sebesar mungkin kepada peserta didik di satu sisi. Di sisi lain, tetap dapat mengendalikan kebebasan itu dengan penuh tanggung jawab. Pendekatan ini jelas juga tidak sesuai dengan filosofi dan tujuan pendidikan di Indonesia. Pendekatan ini dapat menghasilkan anak didik yang serba tidak mematuhi aturan norma dan nilai-nilai budaya dan agama, baik di lingkungan rumah, tangga, sekolah, dan masyarakat luas. Sedangkan kita tahu masyarakat Indonesia penuh dan kaya serta menjunjung tinggi aturan-aturan norma dan nilai serta tata krama baik yang bersifat religius maupun yang bersifat budaya dan adat istiadat. Pendekatan ini secara esensial bertentangan dengan makna kata pengelolaan itu sendiri, di dalam mana terkandung dalam unsur pengaturan kebebasan memang merupakan sesuatu yang harus dihormati dan diperhatikan. Tetapi kebebasan yang mengarah kepada kebebasan tanpa batas akan dapat menciptakan masyarakat yang serba bebas, permissive society yang tidak jelas dapat diterapkan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, pengertian kebebasan ini di dalam konteks proses belajar hendaknya dimaknakan sebagai kebebasan positif, yaitu kebebasan mengembangkan potensi-potensi positif yang ada di dalam diri anak didik dalam batas pencapaian tujuan-tujuan instruksional.